Minum dulu. Ada iklan. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam, Bu Nur. Gimana kabarnya Pak Asep? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Pak Asep, kan kita kemarin sudah melakukan rancangan kegiatan dari supervisi akademik ya. Betul, kemarin sudah pra-observasi, kemudian kita juga sudah melakukan observasi ya, di kelas Pak Asep, di kelas 5A itu sendiri. Kemudian insya Allah hari ini kita melaksanakan kegiatan pasca observasi. Ini adalah bagian rangkaian dari coaching supervisi akademik itu. Nanti bisa ya saya mengajukan beberapa pertanyaan ke Pak Asep. Iya, siap, benar. Ya. Pak Asep, gimana sih perasaan Pak Asep setelah kemarin melaksanakan observasi di kelas? Rasanya mungkin lega ya. Sebetulnya sih hal ini bukan yang pertama gitu, tapi tetap aja gitu, itu menjadi tantangan, ketegangan tersendiri gitu. Tetap aja gitu, meskipun sudah berulang, tapi tetap aja gitu. Tapi ya kemarin alhamdulillah kita udah selesai, itu rasanya lega gitu. Lega ya Pak Asep ya. Baik, alhamdulillah. Bisa diceritakan kembali nggak Pak Asep, area pengembangan apa yang bisa Pak Asep lakukan di kelas? Kemarin area pengembangan yang saya lakukan itu ada yang pertama pengetahuan. Pengetahuannya kemarin kan materinya tentang bunyi ya Bu ya. Terus keterampilannya yaitu tentang kemandirian anak. Jadi saya fokus di area yang itu saja dulu. Jadi ada dua ya Pak Asep ya, pengetahuan dan kemandirian ya yang Pak Asep. Kemudian bisa diceritakan nggak sih Pak langkah-langkah dalam mengembangkan area itu tersebut? Langkah-langkah yang kemarin sudah dilakukan ya. Kemarin ya pembelajaran ini dilakukan seperti biasa Ibu, ada awal, inti, akhir. Kemarin untuk pengembangan keterampilannya saya masukkan kerja kelompok. Jadi anak melakukan percobaan itu bersama temannya sendiri gitu. Jadi guru di sana kemarin hanya membimbing gitu. Jadi itunya lebih ke kemandirian anak. Fokusnya ke kemandirian anak ya. Terus Pak Asep, apakah dari area pengembangan yang di Pak Asep lakukan itu sudah berhasil? Kalau berhasil 100% mungkin belum ya. Tapi kalau dilihat dari ketercapaian kemarin sih sudah cukup tercapai gitu Bu. Namanya kan siswa cukup banyak ya. Sekolah negeri cukup banyak. Terus juga ya memang masih banyak sekali yang perlu diperbaiki sebetulnya, terutama di pas kelompok itu banyak beberapa kelompok yang ribut karena kan satu orang ya kelompoknya banyak. Mungkin nanti dipecah lagi menjadi kelompok-kelompok kecil karena kemarin itu satu kelompok bisa 6 sampai 7 orang. Jadi menurut Pak Asep itu kelompoknya masih besar ya? Gitu sehingga tidak tidak terkontrol ya, sehingga yang ngerjain, yang lainnya masih ada yang ngobrol, main gitu. Tapi kalau misalkan kita mungkin kedepannya dibagi lagi menjadi kelompok kecil, misalkan 3 atau 4 orang, sih kemungkinan untuk yang lain nganggurnya sedikit gitu. Jadi mereka bisa kerja bareng. Lebih fokus lagi. Jumlah siswa per kelompok itu sendiri. Kalau di rentang nilai ini Pak Asep dari 1 sampai 10, nilai berapa Pak Asep dari tingkat keberhasilannya itu? Tingkat keberhasilannya mungkin 7 lah Bu gitu. 7 ya. Kira-kira bisa mengatasi yang 3-nya itu? Yang 3-nya mungkin nanti ke depannya ya itu tadi. Yang pertama buat menjadi kelompok kecil. Terus yang keduanya mungkin kita lebih libatkan lagi misalkan guru sebaya atau guru yang lain ya, teman-teman libatkan. Jadi pas saat itu aja, jadi biar lebih terkontrol anak-anak. Atau mungkin kedepannya ya kita bisa manfaatkan guru tamu ya. Guru tamu tuh artinya kalau misalkan dari pelajarannya misalkan tentang yang lain, misalkan kita kolaborasi dengan pihak yang memang memahami tentang itu, misalkan dinas atau misalkan ada orang tua yang lebih paham tentang itu kerjanya, kebetulan ya kita undang untuk menyampaikan materi, terus kita bisa membimbing anak di belakang. Jadi ada 2 guru di salah satu kelas. Jadi melibatkan pihak lain, mitra. Kira-kira Pak Asep yang terkait dengan pembelajaran yang Pak Asep lakukan itu kan mau ngikutin mitra gitu ya. Kira-kira pihak mana saja
Mungkin yang kayak akan misalkan di dilibatkan kelas di 5 kan ada pembelajaran tentang energi listrik ya. energi listrik. Mungkin nanti kita bisa melibatkan, misalkan siapa tahu nanti kita cari orang tua, siapa tahu ada yang kerja di bagian listrik atau di PLN, kita bisa undang, mereka menjelaskan dan guru sendiri bisa mendampingi. Jadi satu kelas bisa 2 atau 3 orang guru gitu. Dan satu kelas ya. Betul. Jadi yang menjelaskan, yang membimbing anak-anak di belakang ada. Kayaknya sih akan lebih terarah. Pertama, terus yang kedua juga anak-anak akan lebih fokus karena itu menjadi hal yang baru buat mereka. Jadi ada guru sehingga guru baru sehingga menarik perhatian. Kan kalau guru yang lama biasanya mereka sudah terbiasa kan, sudah terbiasa nggak aneh kalau ada guru baru, mereka biasanya lebih tertarik gitu. Pak Asep, kira-kira kapan nih pelaksanaannya dalam mengundang kemitraan tersebut? Kita lakukan mungkin secepatnya, yang jelas sih di pertemuan berikutnya, tapi ya kita juga perlu koordinasi dulu dengan kepala sekolah, dengan guru-guru yang lain, terus juga dengan pihak terkait gitu. Kalau saya ingin sih di pembelajaran berikutnya sudah bisa dilaksanakan, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya Pak Asep ya. Kemudian Pak Asep dalam tadi kan dengan mitra sudah, dengan pihak-pihak terkait. Selain itu dari pihak sekolah sendiri, apakah ada dukungan khusus untuk Pak Asep dalam mengembangkan kompetensi Pak Asep? Dukungan dari sekolah sih sebetulnya ada, seperti kan kita di pelatihan juga banyak ya, kepala sekolah juga mendukung, teman-teman juga sering sharing kan ya Bu ya, kita juga sama sering sharing. Sebetulnya banyak sih untuk meningkatkan kompetensi. Cuman ya terkadang ke diri kitanya aja gitu, maksudnya masih suka mau enggak gitu ya. Nah, gitu. Tapi kalau sudah ketemu seperti ini ya mau nggak mau, berarti kan kita, nah mungkin tujuan salah satu ini kita bisa tahu nih kekurangan kita apa. Selama ini kan kita ngajar sendiri nih, sendiri tanpa ada yang memperhatikan, tidak ada tempat untuk sharing. Tapi ketika plus ada supervisi akademik ini, jadi saya sendiri pribadi jadi tahu, oh apa kekurangan saya, apa yang harus diperbaiki. Kan kalau kita ngajar sendiri kan kita udah ngajar, tutup, selesai, besok ngajar lagi. Jadi kesimpulannya Pak Asep, area pengembangan yang ingin Pak Asep tingkatkan itu dari kemandirian ya, kemandirian siswa, kemudian permasalahan yang ada di kelas juga mengenai kelompok ya, karena sebagian besar atau sebagian kecilnya tadi ada anak-anak yang tidak aktif gitu ya. Jadi tugas kelompok itu anak-anak tidak ikut semua gitu ya, karena mungkin sudah ada yang mengerjakan temannya, jadi dianya malah sibuk yang lain. Kedepannya juga Pak Asep ingin bermitra dengan murid atau pihak-pihak yang terkait gitu ya. Terima kasih banyak Pak Asep atas waktunya. Sama-sama Bu Nur, saya juga terima kasih bisa sharing, bisa berbagi ya, terutama banyak positif ke saya gitu, sehingga saya jadi tahu apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan. Terima kasih banyak Pak Asep ya atas waktunya. Kita bisa sama-sama sharing juga terhadap permasalahan yang ada di kelas. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa lagi? Udah. Perasaan terima kasih banyak.